dibawa. Abdullah mau dibawa ke depan Ka'bah, pisau segala macam peralatan udah disiapin. Ternyata orang-orang Quraisy datengin Abdul Muthalib. Halo guys, selamat datang kembali di channel Tengku Arma. Setelah sebelumnya gue cerita tentang kakek-kakek moyangnya Nabi Muhammad SAW, mulai dari Fihr bin Malik, orang pertama yang dengan kedudukannya akhirnya dijuluki dengan Quraisy. Sampai hari ini kita tahu suku Quraisy masih eksis. Kemudian ada Qusay, suku pertama dari Jurhum yang berhasil menjadi raja kota Mekah setelah berabad-abad dikuasai oleh Khuza'ah. Dan terakhir gue masuk pengenalan tentang Syaibah yang kita sama-sama tahu, yang kita lebih kenal dengan julukan Abdul Muthalib. Nah, gimana cerita kakek Nabi Muhammad SAW ini? Abdul Muthalib ini gue akan bahas ke ceritanya, tapi sebelumnya gue mau ingatkan kalian untuk jangan lupa like, subscribe channel ini agar kita akan terus bahas sejarah Nabi Muhammad SAW. Oke, langsung aja kita ke ceritanya. So, hayya nabda'ul qissah. من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. Abdul Muthalib, kakek Nabi Muhammad SAW, yang kita tahu juga adalah beliau ini sebagai raja di kota Mekah pada masa hidupnya. Nah, sebelum beliau menjadi raja, tentu ada proses kan. Gimana sih ceritanya Abdul Muthalib ini bisa jadi raja? Dikisahkan kalau Abdul Muthalib ini, ketika beliau sebelum menjadi raja, beliau ini punya satu anak. Tatkala itu anak pertamanya ini bernama Haris, usianya 17 tahunan lah. Nah, pada suatu malam Abdul Muthalib tidur di atas Hijr Ismail dan beliau bermimpi. Dalam mimpinya dia mendengar suara ngomong ke dia kalau ihfiril thayyibah, galilah suatu yang baik dalam mimpinya. Terus Abdul Muthalib jawab, "Ma thayyibah?" Apa itu yang baik itu? Nggak ada jawaban. Mimpi lagi di malam keduanya. Ihfiril barroh, kata suaranya. Galilah yang baik tadi. Sama. Abdul Muthalib tanya lagi. Apa itu barroh? Nggak ada jawaban. Malam ketiga. Ihfiril matmunah. Galilah sesuatu yang terjamin, katanya. Makin bingung Abdul Muthalib. Mal matmunah. Apa yang terjamin ini? Nggak ada jawaban. Sampai malam keempat baru suara dalam mimpi tadi ngomong dengan jelas. Ihfiril zamzam. Nah, Abdul Muthalib dengar kalimat zamzam. Zamzam ini mereka tahu, mereka pernah dengar cerita, oh dulu ada sumur Zam-Zam, tapi tinggal dongeng doang gitu loh, nggak tahu di mana eksisnya Zam-Zam ini, posisinya di mana. Tapi mereka tahu dulu ada Zam-Zam karena mereka tahu kisah Nabi Ismail kan. Tapi Abdul Muthalib bingung di mana Zam-Zam ini. Nah, dilanjutkan sama suara itu, dikasih sama suara tersebut clue bahwanya Zam-Zam itu adalah la tanzifu abadan wala tarun, sesuatu yang selalu bersih dan tidak akan pernah rusak selamanya. Taski hajijal a'zom, engkau akan bisa memberi minum dengan air Zam-Zam ini para tamu-tamu haji yang mulia. Dan suara di mimpinya Abdul Muthalib itu memberikan beberapa clue di mana tempat air Zam-Zam itu tadi. Yang pertama dia bilang itu berada di antara kotoran dan buih-buih darah. Kemudian ada burung gagak bersayap putih dan ada sarang semut di sekitar situ. Nah, besok harinya Abdul Muthalib udah feeling, gak mungkin di mana di kota Mekah ini yang paling bagus selain di sekitaran Ka'bah. Nah, dia udah feeling pasti ini adanya di sekitaran Ka'bah. Dia ajak anaknya Haris, ayo ikut ayah. Mana ya? Udah ikut aja. Bawa cangkul, ya. Dua, ayo. Bawa cangkul, dilihatlah sama Abdul Muthalib. Mana ini ya kira-kira ya? Nah, ternyata di Mekah itu di Ka'bah dulu ada patung Isaf dan Nailah, patung yang diambil sama Amr bin Luhai, yang diambil dari Gunung Sofa dan Marwah, ditaruh di depan Ka'bah. Nah, biasanya orang-orang Quraisy itu kalau nyembelih hewan itu di dekat patung ini, di antara patung ini. Nah, hari itu pagi itu ada orang lagi nyembelih hewan. Dilihatlah tanda pertama sama Abdul Muthalib. Oh, ini ada kotoran. Terus ada busa-busa darah gitu kan. Nah, ini sekitar sini nih, bener nih dekat patung Isaf dan Nailah ini. Terus tiba-tiba juga dekat-dekat situ ada burung gagak bersayap putih. Gagak hitam kan, tapi ini ada sayapnya putih dikit gitu, matuk-matuk tanah. Dan tiba-tiba dia lihat di kakinya ada semut. Dia digigitin semut nih kaki Abdul Muthalib. Terus dia liatin jalur semut ini. Oh, ini sarang semut ini. Nah, dia bilang sama anaknya Haris, tolong bikin orang sibuk karena ini posisi di depan Ka'bah. Di depan Ka'bah orang kan rame ya, ada orang pada jualan, orang tawaf. Depan Ka'bah penuh lah ya, full zaman dulu ya. Bilang Abdul Muthalib ke Haris, tolong sibukkan orang-orang biar ayah lagi cangkul. Dicangkul lah sama
sama Abdul Muthalib. Tas, tanah dalam. Orang Quraisy pada lihat, "Woi, Abdul Muthalib, ngapain kau? Udah, alihin orang. Jangan sampai orang ganggu ayah lagi cangkul," kata Abdul Muthalib. Sampai akhirnya cangkulnya Abdul Muthalib ini nyampe ke bibir sumur Zam-Zam dan nyipratlah air. Orang-orang Quraisy, petinggi-petinggi Quraisy yang lihat ini langsung datangin Abdul Muthalib. Dan mereka kaget. Air. Karena kita selama ini berabad-abad kita impor. Kalau Mekah ini, kalau mau musim haji, kebutuhan airnya ketinggi kan ya. Mereka itu impor air dari luar dan harganya mahal. Nah, kita berabad-abad 500 tahun nggak pernah ada air. Oh, ini ada air. Langsung orang Quraisy, "Abdul Muthalib, ini air punya kita sama-sama." Abdul Muthalib nggak terima. Lah, kok enak aja punya elu, yang mimpi gua, yang nyangkul gua. Ini air gua, mata air gua gitu. Loh, kok enak aja lu ngaku-ngaku. Ini mata air gua, kata Abdul Muthalib. Yang mimpi gua, yang nyangkul gua, giliran airnya keluar, lu pada datang lu, kata Abdul Muthalib kan. Sampai akhirnya bertengkar mereka. Nah, kebiasaan orang Quraisy dulu kalau merebutan segala hal ya, kayak di video-video sebelumnya kita udah cerita, mereka sering rebutan kerajaan, sering rebutan banyak hal, tapi mereka itu selalu ambil jalur tengah. Ya kalau nggak bisa lagi biasanya perang kan. Tapi mereka ambil jalur tengah dulu. Yaudah, yuk kita datang ke hakim. Kalau nggak datang ke dukun, biar dukun atau hakim yang nentuin. Kalau zaman keluarganya Abdul Dar, kakeknya dulu, itu mereka datang ke Ya'mur. Nah, saat ini Abdul Muthalib udah nggak datang ke Ya'mur lagi, karena mungkin Ya'mur udah tua ya. Nah, akhirnya mereka sepakat untuk pergi ke dukun. Dukun yang terkenal banget, dukun wanita di kota Madinah. Saat mereka pergi ke dukun tersebut, ternyata dukun ini, perempuan ini lagi pergi ke Khaybar. Nah, ini kan berselisih Abdul Muthalib, teman-temannya sama petinggi-petinggi Quraisy yang lain. Mereka sepakat, ya udah, ayo kita kejar aja ke Khaybar. Tapi sebenarnya mereka berdua ini, dua kelompok ini nggak tahu di mana Khaybar. Jalan aja dulu, ayo, daripada kita nggak jelaskan, nggak kelar ini masalah. Nah, akhirnya mereka putuskan, ayo jalan. Di pertengahan jalan, stok air mereka habis, semuanya habis. Punya teman-temannya Abdul Muthalib habis, kelompoknya si Quraisy juga habis. Sampai bener-bener habis, mereka udah pasrah, semua udah pasrah. Mereka ngomong gini, ya udah, masing-masing kita gali kuburan masing-masing. Jadi semuanya bikin kuburan. Kalau seumpamanya ada 10 orang, kita gali 10 kuburan. Nanti kalau ada satu yang meninggal, satu kuburin, tinggal satu orang doang yang mati paling terakhir, yang kuburannya nggak ketutup. Daripada kita mati semua bareng-bareng nggak kekubur gitu kan. Nah, Abdul Muthalib ngelihat, lah ini mah bukan jalan keluar yang benar gitu. Nggak, masa kita mau nyerah, kata Abdul Muthalib. Ya terus mau gimana? Kita pergi lanjut ke Khaybar, mati. Stok udah habis nih, minum udah habis gitu kan. Balik ke Mekah pun udah jauh, udah bener-bener tengah jalan di gurun pasir. Jadi balik ke Mekah pun kita mati, kehabisan air. Kata Abdul Muthalib, enggak, udah coba aja dulu, jalan aja dulu, kata Abdul Muthalib. Dan bener, saat pertama kali Abdul Muthalib coba bawa tunggangannya, seketika saat itu juga keluar air dari kaki tunggangan Abdul Muthalib. Keluar mata air dan banyak gitu kan. Nah, saat Abdul Muthalib ambil minumnya, dia tawarin tuh kelompok Quraisy yang sebelahnya ya, yang mereka tadi coba mau rebut Zam-Zam dari Abdul Muthalib, dia ditawarin sama Abdul Muthalib, teman-temannya semua tuh, bahkan orang-orang Quraisy, hei sini, kami ada air, yuk sini minum, kata Abdul Muthalib. Orang Quraisy yang udah setengah pasrah, udah pasrah mau mati, ngelihat Abdul Muthalib, dia punya mata air nih, dan gua ditawarin gitu kan. Waduh, akhirnya mereka bersumpah saat itu juga di depan Abdul Muthalib. Mereka bilang, demi Allah, air Zam-Zam ini benar-benar kepemilikannya punya kamu, katanya. Kamu yang ngurus dah Abdul Muthalib, kami nggak banyak ngatur-ngatur lagi, nggak usah bagi-bagi dah. Udah, air Zam-Zam benar-benar punya kamu. Karena kaget gitu kan, mereka kok bisa ya di tengah-tengah gurun pasir, kita semua udah pasrah, udah pada niat gali kuburan masing-masing, kok tiba-tiba Abdul Muthalib nih punya mata air. Kalau nggak dari Allah, dari mana lagi, kata mereka kan. Nah ini ya udah, mulai hari itu secara nggak langsung Abdul Muthalib dinobatkan sebagai raja kota Mekah. Kok bisa nggak langsung? Karena setelah masa ini ya, anak-anak dari Abdul Bar sama Abdul Manaf, kalau kalian nonton video sebelumnya pasti kalian ingat, mereka kan memperebutkan kekuasaan ya. Jadi dibagi tuh, anak-anaknya Abdul Bar ngurus Darun Nadwa, anak-anaknya Abdul Manaf suruh ngurus jemaah haji gitu kan. Dan mulai makin kesini makin melebar urusannya, makin banyak. Jadi pada sepakat kalau mereka setiap
kepala suku itu bisa memimpin di kota Mekah. Jadi suku ini bisa mimpin, bisa kasih ini. Pokoknya setiap kepala suku itu bisa mimpin, bisa ngasih keputusan buat kota Mekah. Jadi nggak ada benar-benar satu orang yang jadi raja ataupun pemimpin. Semua bisa mimpin. Sampai akhirnya setelah hari itu mulailah Abdul Muthalib diklaim sebagai raja. Dia yang ngatur secara global urusan Mekah ya. Setelah dinobatkan Abdul Muthalib sebagai raja, dia pun mulai mengurusi segala hal perkara di kota Mekah. Dan dia ngerasa ya, kok kayaknya satu anak nih susah ya, susah banget ngurusin segala hal. Dia ngerasa dia butuh banget banyak anak. Dan memang raja-raja itu pengen anaknya banyak, keturunannya banyak, biar banyak orang yang meneruskan apa yang dia telah capai gitu kan. Akhirnya dia bernazar, dia ngomong di depan Ka'bah, kalau nanti dia dapat 10 anak laki-laki, dia mau sembelih satu anaknya. Nazarnya nih ya, 10 anak laki-laki dia dapat, satu dia sembelih. Dan ternyata doanya ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Abdul Muthalib punya anak 16, 10 laki-laki dan 6 perempuan. 10 akhirnya. Nah, mulailah Abdul Muthalib berpikir gimana caranya menjalankan nazarnya ya. Dan Allah pun mengarunianya 10 anak laki-laki. Di antaranya ada Haris, kemudian ada Diror, Zubair, ada Muqawwam, kemudian ada Abu Lahab, Al-Abbas, Hamzah, Abu Thalib, dan terakhir ayahnya Nabi Muhammad SAW, Abdullah. Nah, 6 ini tidak sampai kepada masa kenabian Nabi Muhammad SAW. Jadi paman-pamannya atau bahkan ayahnya Nabi Muhammad SAW pun meninggal sebelum Nabi diutus sebagai Nabi. Dan 4 ini mereka menemui Nabi Muhammad dan jumpa sampai ke masa kenabian. Di antaranya 2 masuk Islam dan 2 lagi kufur. Yang pertama Abbas sama Hamzah. Ini 2 paman Nabi yang membantu dakwah Nabi juga. Dan yang kufur ada Abu Thalib, dan yang paling kufur banget namanya Abu Lahab. Bahkan ada suratnya ya, surat dalam Al-Quran, surat Al-Lahab atau Al-Masad ya. Kemudian setelah dia mulai menjalankan rencananya untuk nazarnya ini tadi, nah setelah Abdul Muthalib dapat 10 anak, Abdul Muthalib pun mulai gimana caranya ini menjalankan nazarnya. Akhirnya diundilah nama-nama anaknya ini. 10 nama anaknya tadi, Haris semua bahkan sampai Abdullah diundi, dimasukin ke dalam botol. Bahkan ada sebagian riwayat sejarawan ngomong datang ke dukun Madinah tadi. Nah ngomong ini anak saya, sama dukun pun ngomong udah diundi, masukin ke dalam botol, dikocok, nama siapa yang keluar itu yang disembelih. Dan qadarullah saat dikocok, nama yang keluar adalah nama Abdullah, ayah Nabi Muhammad SAW. Abdul Muthalib awalnya, waduh ini anak kesayangan gue, ini anak bungsu nih, gimana ya? Tapi dia harus gentle, dia harus tetap laksanakan janji dia, nazar dia harus dia laksanakan gitu kan. Ya udah, coba dia bersiap, oke sembelih dah Abdullah, gimana caranya harus jalanin nih nazar. Dibawa, Abdullah mau dibawa ke depan Ka'bah, pisau segala macam peralatan udah disiapin. Ternyata orang-orang Quraisy datengin Abdul Muthalib. Woi Abdul Muthalib, ente mau apa? Mau sembelih Abdullah depan Ka'bah? Pikir-pikir dulu bos, katanya. Kenapa? Aku mau jalin nazarku. Hei, kau orang terpandang, kau raja. Kalau kau lakukan ini, setiap kau lakukan ini, sembelih ini, nanti ini jadi ditiru orang, jadi syariat amalan. Karena kan zaman itu belum ada ajaran yang pasti kan. Paling ajaran Nasrani, orang Mekah nggak ngikutin ajaran Nasrani gitu. Kata orang Quraisy, kalau kau lakukan itu, nanti setiap orang punya 10 anak laki-laki, maka mereka wajib sembelih anak ke-10. Terus apa nikmatnya kita punya anak 10 laki-laki kalau kita ujung-ujungnya harus berkorban? Akhirnya Abdul Muthalib ya mikir, oh iya juga ya. Terus gimana dong? Gimana caranya batalin sumpah gue ini? Gue udah terlanjur nazar. Ya udah, ayo datang lagi, undi lagi, datang lagi ke dukun, undi terus. Jadi memang orang Quraisy, orang kafir zaman dulu itu selalu mengundi nasib. Jadi apapun, dalam hal apapun ya, maupun kecil, apalagi ini besar, urusan besar bos, sembelih anak, ini urusan besar, harus mereka diundi gitu kan. Mereka mau safar aja dari Mekah ke Syam atau mereka mau ke Yaman, itu selalu mereka undi. Masukin botol, isinya 3 kertas, berangkat, tidak berangkat, atau kertas kosong. Kalau keluar kata-kata berangkat, dia berangkat. Tapi kalau keluar kalimat nggak berangkat, mereka nggak bakal berani berangkat karena mereka yakin mereka bakal sial kalau tetap berangkat. Nah, kalau keluar surat yang kosong, mereka kocok lagi gitu. Jadi intinya tetap percaya sama kocokan ini. Nah, mereka coba datang lagi ke dukun, diundi lagi. Kita lihat apa perkataan dukun ini tadi. Suruh ke Abdul Muthalib. Nah, saat datang ke dukun ini lagi, keluarlah keputusan. Kalau dukun bilang, masukkan ke dalam botol ini, kita undi lagi.
dua kertas. Kertas pertama tulis nama Abdullah, kertas kedua tulis 10 onta. Atau kalau keluar 10 ekor onta, langsung sembelih 10 ekor onta itu. Tapi kalau keluar nama Abdullah, kita masukin satu kertas lagi, tambah 10 ekor lagi. Jadi di kocokan pertama keluar nama Abdullah. Ya udah, tambah lagi kertasnya, tulis lagi. Jadi 3 kertas dalam satu botol. Nama 1 Abdullah, kertas 2 10 ekor, kertas 3 10 ekor. Jadi 20 ekor kan. Dikocok lagi, keluar lagi nama Abdullah. Oke, tambah lagi 10 ekor lagi. Tulis lagi kertas ketiga. Begitu lagi, keluar lagi nama Abdullah. Kertas keempat, kelima, keenam, ketujuh, sampai 10 kali. Jadi udah total ada 11 kertas. Isi yang 10 kertas nama onta, 10 ekor onta, dan 1 nama Abdullah. Kalau seandainya 10 ini masih Abdullah juga, mungkin Abdullah akan disembelih. Tapi ternyata keluar onta, maka dari itu dukun pun bilang, oke, berarti memang Abdullah selamat. Kalau begitu sembelihlah 100 ekor onta akhirnya. Maka setelah hari itu, nilai jiwa atau nyawa manusia itu sebenarnya senilai 100 ekor onta. Ditukar Abdullah, 1 Abdullah ditukar dengan 100 ekor onta. Maka tersampaikanlah atau terlaksanakanlah nazar Abdul Muthalib tadi. Dan berkat dari kejadian ini, selamatlah Abdullah hingga nanti Abdullah dewasa dan menikah dengan seseorang yang bernama Aminah. Nah, gimana kelanjutan kisahnya? Nanti kisah ini akan mengantarkan kita kepada kelahiran Nabi Muhammad SAW. Jadi gua akan lanjutkan di video selanjutnya. Insya Allah kita akan mulai, next video kita akan mulai membahas sejarah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Jadi dengan kejadian ini Nabi Muhammad SAW bersabda, Ana ibnu Zabihain, aku adalah anak dari 2 orang yang hampir disembelih. Yang pertama adalah Nabi Ismail, karena memang Nabi Muhammad secara keturunan, garis keturunan sampai kepada Nabi Ismail. Yang kedua Abdullah, Abdullah pun juga hampir disembelih tapi nggak jadi. Makanya Nabi Muhammad SAW bersabda seperti ini, beliau mengatakan, Ana ibnu Zabihain, aku adalah anak dari orang yang hampir 2 orang yang hampir disembelih, Ismail dan Abdullah. Jadi menurut gua cerita kali ini, video kali ini sampai ini aja. Kita lanjutkan di besok videonya. So kalau menurut kalian video ini bagus, bermanfaat, silahkan share ke teman-teman kalian, ke saudara-saudara kalian, like, dan jangan lupa subscribe. Insya Allah kita akan jumpa di video selanjutnya. See you next video. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا